Kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang begitu luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kuasa-Mu, kami boleh melihat mukjizat-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini Kau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan punya
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sedang menantikan penghujung atau akhir tahun dari 2020. Dan lilin ini melambangkan bagaimana kita sedang melewati hari-hari, dan bukan, kalau kita lihat dari pengalaman yang kita alami, termasuk orang-orang yang pernah kita kenal, mungkin kita mengalami banyak hal, kesan dan pesan ketika saudara yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Orang yang tadinya kita bersenda gurau, kemudian ada perubahan dan dia tidak pernah muncul lagi. Ada banyak hal bahkan di luar dugaan kita, tetapi yang perlu kita tahu, biarlah pada saat hari terakhir Mazmur 2020 pasal 90 ayat yang ke-12 demikian melakukan sesuatu hal. Ajarlah kami menghitung hari-hari diri kita untuk kita, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk ke 2021. Dan biarlah pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dan kalau kita mau melihat ayat ini dengan kata ajarlah kami menghitung hari-hari, berarti ada satu kerinduan, ada satu harapan, ada satu yang menunjuk kepada hidup bergantung kepada Tuhan. Bahwa apa? Supaya kita sadar bahwa semua kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak kita. Kita melihat hal-hal yang lain, kita melihat orang-orang yang tadinya sehat, tahu-tahu sudah tidak bersama dengan kita. Yang tadinya bersenda gurau dengan kita, merencanakan sesuatu hal ke depan seperti apa. Tetapi pada saat ini kita juga melihat di penghujung tahun ini, kita merasakan ada banyak hal yang kita mungkin keterhilangan, tetapi ada juga banyak hal bagaimana berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi yang mau saya sampaikan pada saat ini bukan hanya masalah yang lalu, hal-hal yang mungkin buat kita sedih, bukan hal-hal yang masa lalu yang kita membuat kita bersukacita mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi biarlah pada saat ini untuk ke depan, Roma 8 semua akan menuju ke masa ya. depan. Minggu Apa lalu yang saya harus kita sampaikan lakukan? bahwa Kita tahu kita sekarang mau bahwa melihat ayat ini kembali, ajarlah segala kami sesuatu menghitung hari-hari untuk kami mendatangkan kebaikan. sedemikian Bagi menunjukkan orang-orang yang bahwa mengasihi supaya kita Dia, hidup yang bergantung terpanggil pada sesuai Tuhan. dengan Rencananya percaya 100% kepada Tuhan, bahwa hal-hal yang akan Tuhan kerjakan adalah yang terbaik buat kita. Berarti apa? Ada rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, supaya kita sadar bahwa Tuhan punya perencanaan yang luar biasa bagi anak-anaknya, bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya, yang terpanggil sesuai dengan rencana, yang mengenal, yang benar-benar mengerti akan kehendaknya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti apa maunya Tuhan, sehingga kita bisa berkata bahwa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menunjukkan apa? Supaya kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan, tidak sembarangan apa yang kita lakukan. Dan biarlah pada saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami dulu mungkin kita sembrono, atau banyak hal kegagalan yang kita alami, atau ada banyak hal yang lain yang kita alami berkat-berkat Tuhan. Tetapi biarlah 2021 kita memiliki hati yang bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak gampang digoyahkan dengan banyak atau simpang siur pengajaran ataupun kabar-kabar. Sangat jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa tambah hari tidak tambah baik, tambah hari tambah sulit. Tetapi yang membuat kita menang adalah iman kita, percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup membela kita, bahwa Tuhan itu selalu ada di depan kita, bahwa Tuhan itu peduli. Karena apa? Nah,
Karena kita adalah anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anaknya, kita akan bisa mengerti. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang selama ini hanya kelihatannya ke gereja atau melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang lain, tetapi tidak pernah mengerti apa maksud Tuhan. Sehingga ketika terjadi dalam kehidupannya dia merasa kecewa. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan melakukan hal-hal yang di luar kendali saya? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Tetapi setidaknya melalui firman kita disadarkan. Gimana caranya? Dalam Roma 12 ayat 2b dikatakan, hendaklah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu. Sekarang demikian, berikutnya kita kembali yang kedua, waspadalah, hendaklah kamu, berhentilah kamu diserupakan. Yang ketiga, kalau saya balik lagi bahwa apa? Rumongso, sadar bahwa kita itu karena belas kasihan Tuhan. Atau saya balik lagi bahwa satu, rumongso, sadar kita itu karena belas kasihan Tuhan. Dua, waspada. Tiga, hendaklah kita diubahkan terus bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga apa? Ayat ini menjelaskan, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita akhirnya mengerti, sehingga kita mengerti cara kerjanya Tuhan. Kalau kita mengerti cara kerjanya Tuhan, otomatis kita akan bisa memiliki hati yang bijaksana, tidak gampang panik dengan 2021 yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi biarlah mulai hari ini percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan punya perencanaan yang luar biasa. Dan pada malam hari ini, setidaknya 2020 akan menjadi masa lalu kita. Seperti lilin ini saya tiup, mati, yang lama sudah berlalu. Dan yang akan saya nyalakan lagi untuk masuk ke dalam 2022, untuk membuat kita semakin bersinar, semakin menjadi terang, menjadi garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, maju terus, lakukan yang terbaik, tulus, setia, dan taat. Percaya Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup merubah hidupmu, dan kau akan menjadi terang seperti lilin. Dan saya akan tutup dengan satu pujian masa lalu, masa kecil saya. Jadikanlah hidupmu terang yang bercahaya, seperti lilin yang bersinar, berkorban sampai akhir. Setia sampai akhir. Layanilah dengan kasih yang sempurna. Lilin ini akan mati. Demikian juga hidup kita. 2020 sudah selesai, kita akan masuk 2021. Usia kita akan bertambah, bukan bertambah muda, tapi bertambah tua. Gunakanlah waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.